evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah proses penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan suatu organisasi dalam mengelola aspek-aspek administrasi yang terkait dengan kepegawaian. Ini mencakup evaluasi kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan terkait perekrutan, pelatihan, penilaian, promosi, penggajian, serta pemeliharaan data kepegawaian. Tujuan dari evaluasi adalah menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi terkait. Hal ini mampu meningkatkan kinerja organisasi, memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, serta penjaminan pemenuhan standar etika dan hukum dalam pengelolaan kepegawaian. Ada beberapa metode evaluasi administrasi kepegawaian yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi. Beberapa di antaranya meliputi 1. Evaluasi kinerja pegawai. 2. Survei kepuasan pegawai. 3. Analisis absensi dan kehadiran. 4. Analisis turnover. 5. Penilaian kompetensi. 6. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. 7. Audit kepatuhan hukum. Evaluasi memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Penilaian kinerja. 2. Pengambilan keputusan. 3. Perbaikan dan pengembangan. 4. Akuntabilitas. 5. Penanggung-jawaban. 6. Peningkatan kualitas. 7. Pembenaran anggaran. 8. Pengembangan kebijakan. Proses pelaksanaan evaluasi. A. Menentukan latar belakang. B. Menentukan tujuan evaluasi. C. Merumuskan masalah evaluasi. D. Menentukan jenis data yang dikumpulkan. E. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. F. Menentukan model evaluasi. G. Menentukan alat evaluasi. H. Menentukan personel untuk evaluasi. I. Merencanakan anggaran. J. Merencanakan jadwal kegiatan. K. Melaksanakan kegiatan. Dan terakhir, membuat laporan. Ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kepegawaian mulai dari perencanaan sampai evaluasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Tenaga kerja. 2. Struktur organisasi. 3. Regulasi di bidang kepegawaian. 4. Sistem administrasi kepegawaian. 5. Perencanaan kepegawaian. 6. Pengadaan kepegawaian. 7. Sumpah pegawai. 8. Pangkat dan jabatan pegawai. 9. Karir pegawai. Teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, deskripsi organisasi. Yang ketiga, kebijakan kepegawaian. Yang keempat, data pegawai. Yang kelima, pengelolaan kinerja. Yang keenam, pengelolaan absensi. Yang ketujuh, pengelolaan penyajian. Yang kedelapan, kepatuhan hukum. Yang kesembilan, tantangan dan rekomendasi. Yang kesepuluh, kesimpulan. Pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi, data, analisis, atau evaluasi tentang suatu kegiatan, peristiwa, atau topik tertentu. Laporan biasanya disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempresentasikan hasil penelitian, menyampaikan rekomendasi, atau mengkomunikasikan kinerja atau perkembangan suatu hal pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan dapat disusun dalam berbagai bentuk seperti naratif, tabel, grafik, atau kombinasi. Dari beberapa format tersebut tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Tujuan laporan kegiatan pengelolaan dana kas kecil adalah 1. Memonitor kinerja. 2. Pengambilan keputusan. 3. Transparansi. 4. Kepatuhan. 5. Perbaikan dan pengembangan. 6. Akuntabilitas. 7. Perencanaan anggaran. Jenis-jenis laporan kepegawaian yang umumnya disusun dalam sebuah organisasi. 1. Laporan kehadiran dan absensi. 2. Laporan kinerja karyawan. 3. Laporan pelatihan dan pengembangan. 4. Laporan pengajian dan pengupahan. 5. Laporan pengelolaan karyawan. 6. Kesejahteraan karyawan. 7. Laporan kepuasan karyawan. 8. Laporan demokrasi karyawan. 9. Laporan keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah pembuatan laporan kegiatan pengelolaan dana kas kecil meliputi
Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, penyusunan laporan. Yang keempat, penyusunan struktur laporan. Yang kelima, penyusunan isi laporan. Yang keenam, penggunaan grafik dan tabel. Yang ketujuh, pemeriksaan dan koreksi. Yang kedelapan, syarat umum untuk laporan kegiatan pengelolaan dana kas kecil termasuk yang pertama, kejelasan dan keterbacaan. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, kelengkapan informasi. Yang keempat, ketepatan dan keakuratan. Yang kelima, objektivitas. Yang keenam, relevansi. Yang ketujuh, kerahasiaan. Memastikan bahwa laporan memenuhi syarat-syarat ini akan membantu memastikan kegunaannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan dana kas kecil dengan efektif.